Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fetristio Liundira, dosen program studi akuntansi di Institut Teknologi dan Bisnis Widyagama Lumajang. Spesialisasi saya adalah mengajar di bidang akuntansi, hal ini sesuai dengan keilmuan saya. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah pengantar akuntansi 1 dengan bobot 3 SKS, ada 14 kali pertemuan dan 2 kali evaluasi. Deskripsi mata kuliah pengantar akuntansi merupakan mata kuliah yang membahas konsep perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur, transaksi bisnis dan persamaan akuntansi, pencatatan transaksi dengan menggunakan jurnal umum atau jurnal khusus, buku besar dan buku pembantu, dan jurnal koreksi, penyusunan raca saldo, jurnal penyesuaian, dan penggunaan raca lajur, penyusunan dan penyajian laporan keuangan, jurnal penutup, serta jurnal pembalik. Kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah pengantar akuntansi ini telah disesuaikan dengan capaian pembelajaran lulusan program studi akuntansi dan diturunkan melalui capaian pembelajaran mata kuliah, yakni yang pertama, mahasiswa dapat memahami konsep perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Yang kedua, mahasiswa mengetahui transaksi bisnis dan persamaan akuntansi, pencatatan transaksi dengan menggunakan jurnal umum atau khusus, buku besar dan buku pembantu, jurnal koreksi, penyusunan raca saldo, jurnal penyesuaian, dan penggunaan raca lajur, penyusunan dan penyajian laporan keuangan, jurnal penutup, serta jurnal pembalik. Adapun materi pembelajaran di pengantar akuntansi 1 ini meliputi yang pertama, akuntansi dan lingkungannya. Yang kedua, jurnal dan posting. Yang ketiga, jurnal koreksi. Yang keempat, penyesuaian pembukuan. Yang kelima, neraca lajur. Yang keenam, penutupan dan penyesuaian kembali. Yang ketujuh, akuntansi perusahaan dagang. Dan yang terakhir, kedelapan adalah akuntansi perusahaan manufaktur. Model perkuliahan. Untuk mode perkuliahan yang saya gunakan adalah menggunakan metode DIA. Yang pertama, delivery. Saya menyampaikan materi melalui teori textbook dengan referensi karangan buku dari yang pertama, Yusuf Al-Haryono tahun 2011 tentang dasar-dasar akuntansi jilid 1. Yang kedua, Rudianto tahun 2012 tentang pengantar akuntansi konsep dan teknik penyusunan laporan keuangan adaptasi IFRS. Kemudian yang ketiga, Heri tahun 2015 pengantar akuntansi komprehensif edition lengkap. Kemudian yang keempat, Barnes tahun 2017 pengantar akuntansi 1 adaptasi Indonesia. Selain menggunakan textbook, saya juga memberikan sejumlah case study dengan harapan dapat menambah pengalaman pembelajaran mahasiswa di kelas. Yang kedua, interaction, bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Saya berinteraksi dengan mahasiswa melalui tanya jawab dua arah di kelas maupun di luar kelas dengan menggunakan media online dan media offline. Adapun media online yang saya gunakan, yakni yang pertama, e-learning ITB Widyagama Lumajang, Zoom meeting, dan saya juga tidak jarang berkomunikasi dengan mahasiswa di luar kelas menggunakan WhatsApp group. Sedangkan untuk media offline yang saya gunakan adalah interaksi tatap muka juga di luar kelas. Yang ketiga, asesmen. Saya selalu menilai mahasiswa pada setiap pertemuan di kelas melalui tugas dan kuis. Adapun penilaian perkuliahan saya sudah tertuang dalam rencana pembelajaran semester dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tugas 20%, yang kedua kehadiran 20%, yang ketiga ujian tengah semester 30%, dan yang keempat ujian akhir semester 30%. Untuk aspek atau dimensi yang dinilai, yang pertama kemampuan komunikasi. Yang kedua, penguasaan materi. Yang ketiga, kemampuan menghadapi pertanyaan. Yang keempat, penggunaan alat peraga, presentasi. Dan yang kelima, ketepatan menyelesaikan masalah.
Berikut merupakan cuplikan video mengajar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Masih semangat ya? Masih. Oke, sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Baik, untuk hari ini kita memasuki di pertemuan keempat, yakni materinya terkait dengan akuntansi perusahaan dagang. Sebelumnya kita di pertemuan ketiga kita membahas tentang materi akuntansi perusahaan jasa. Masih ingat ya? Masih. Ada yang bisa menjelaskan apa itu akuntansi perusahaan jasa? Ya. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan bukan barang. Oke, yang lain sama ya, persepsinya ya, harus sama ya. Oke, di pertemuan keempat kita lanjut di akuntansi perusahaan dagang. Ada ya sudah belajar sebelumnya apa itu perusahaan dagang? Kita lanjut ya. Jadi sebelum ke materi, ini ada tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama yakni menjelaskan pengertian perusahaan dagang, kedua memahami karakteristik perusahaan dagang, kemudian yang ketiga membedakan perusahaan dagang dengan perusahaan jasa, kemudian yang keempat menyebutkan rekening-rekening yang ada di dalam perusahaan dagang. Yang kelima menjelaskan pengertian dari rekening-rekening perusahaan dagang. Kemudian selanjutnya yang keenam membedakan rekening yang ada di dalam perusahaan dagang. Kemudian yang ketujuh mencatat transaksi ke buku jurnal umum perusahaan dagang. Kemudian yang kedelapan menjelaskan saldo normal untuk rekening perusahaan dagang khususnya yang tidak terdapat pada perusahaan jasa. Yang kesembilan menjelaskan pengertian jurnal penyesuaian perusahaan dagang, dan yang terakhir di sini menjelaskan pengertian jurnal penutup. Jadi ada 10 tujuan pembelajaran di akuntansi perusahaan dagang. Oke, yang pertama pengertian dari perusahaan dagang. Tadi Mbak Dwi sudah menjelaskan perusahaan jasa itu seperti apa. Ya. Kemudian di sini perusahaan dagang, perusahaan yang membeli barang dari perusahaan lain, kemudian menjualnya kembali kepada pihak yang membutuhkan barang. Jadi fungsi dari perusahaan dagang ini sebagai jembatan antara produsen dan konsumen. Seperti itu. Kemudian di sini ada alur ya. Jadi di posisi kiri ini ada produsen, kemudian di tengah ada perusahaan dagang, dan yang posisi sebelah kanan itu ada konsumen. Jadi jelas sekali bahwa perusahaan dagang itu merupakan jembatan antara produsen dan konsumen. Kemudian produsen di sini sebagai penyedia barang, gitu ya. Jadi perusahaan dagang itu membeli barang kepada produsen, terjadilah pembelian. Kemudian di situ perusahaan dagang akhirnya apa? Ada transaksi kas keluar. Seperti itu. Kemudian selanjutnya perusahaan dagang dengan konsumen. Di sini perusahaan dagang melakukan adanya transaksi penjualan kepada konsumen. Nah, kemudian apa yang terjadi transaksinya? Yaitu ada kas masuk yang nantinya akan diperoleh oleh perusahaan dagang. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Ya. Saya mau bertanya, kira-kira perbedaan antara perusahaan dagang dengan jasa itu apa ya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi di awal kita menyampaikan bahwa perusahaan jasa tadi itu semacam memberikan pelayanan, ya. Nah, kemudian di sini tadi saya menyampaikan bahwa perusahaan dagang ini sebagai jembatan antara produsen dan konsumen. Jadi jelas terlihat bahwa perusahaan jasa dan dagang ini ada perbedaan. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah perusahaan jasa itu tidak memproduksi
barang atau tidak transaksinya itu bukan barang tapi semacam pelayanan kalau perusahaan jasa. Namun berbeda dengan perusahaan dagang. Di sini sudah mulai dengan produk ya yang akan dijual kepada konsumen. Seperti itu. Bagaimana? Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Kemudian di sini ada namanya karakteristik perusahaan dagang. Ada beberapa hal yang menjadi karakteristik di situ yang membedakan antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Yang pertama, di sini perusahaan dagang ini memperoleh laba dengan jalan menjual barang dagang yang melebihi harga pokok penjualan dan biaya penjualannya. Kenapa kok bisa perusahaan dagang ini harus memperhitungkan harga pokok penjualan dan biaya penjualannya? Karena apa? Karena di sini pendapatan yang diterima oleh perusahaan dagang adalah dari perhitungan harga pokok penjualan dan biaya penjualannya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Jadi di sini perusahaan dagang tidak ada pengolahan lebih lanjut. Jadi misalkan kita menjual kursi atau meja, ya sudah kita menjualnya dalam bentuk kursi dan meja, tidak merubah apapun yang ada di dalam komponen kursi dan meja tersebut. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, barang dagangan berupa barang konsumsi atau barang produksi dan bahan baku untuk produksi. Jadi yang dijual perusahaan dagang itu bervariasi ya. Jadi bukan hanya kursi atau meja, kayu pun itu juga bisa diperjualbelikan seperti itu. Kemudian yang keempat, kegiatan perusahaan ini terutama adalah pembelian dan penjualan barang berwujud fisik dengan spesifikasi ada berat, kemudian ada volumenya, ada ukuran fisik yang jelas. Jadi ada bobotnya sendiri untuk penjualan barang di perusahaan dagang. Yang terakhir, adanya barang dagangan yang menimbulkan pos beban operasi. Di situ disebut beban pokok penjualan. Yang biasanya beban ini merupakan porsi yang cukup besar dibandingkan dengan seluruh beban yang terjadi. Karena komponen utamanya itu adalah barang, maka beban pokok atau harga pokok penjualannya ini juga merupakan nilai yang paling besar di perhitungan perusahaan dagang. Seperti itu. Saya lanjutkan. Ini siklus operasi perusahaan dagang. Jadi di sini ada yang awal ini ada pembelian ya, terjadi pembelian, ada pembelian, akhirnya perusahaan dagang mencatat sebagai ini tagihan yang dikirimkan. Kemudian ada proses menerima kas tadi ya. Ini proses pembelian persediaan yang di awal dia berproses dengan produsennya terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya barang ini diterima dari produsen ke perusahaan dagang ya. Setelah persediaan barang ini diterima, maka perusahaan dagang perlu mencatat namanya persediaan barang dagang. Karena apa? Karena kalau tidak dicatat maka barang-barang dagang ini nilainya juga tidak dapat diukur gitu ya. Kemudian untuk jumlahnya nanti juga harus diketahui berapa yang keluar, kemudian berapa yang masuk. Kemudian setelah persediaan barang ini ada penjualan persediaan. Ini sudah melalui komponen tadi ya, dari perusahaan dagang ke konsumen. Jadi ada penjualan. Kemudian barang dikirim. Setelah barang dikirim ini terjadi penjualan. Penjualannya misalkan saya contohkan ini melakukan penjualan secara kredit gitu. Kemudian selanjutnya nah, tadi ya kita nyambung di pertanyaan yang pertama tadi, perbedaan perusahaan dagang dan jasa. Jadi inilah perbedaan perusahaan dagang dan jasa. Kalau dagang itu berwujud fisik ya, jadi ada akun persediaan barang dagang dan itu yang tidak dimiliki oleh perusahaan jasa. Jadi di perusahaan jasa tidak ada akun persediaan karena memang tidak ada persediaan.
di situ tidak menyediakan barang gitu ya. Kemudian yang kedua ada akun beban pokok penjualan. Ini ada di laporan laba rugi. Itu juga tidak ada di perusahaan jasa. Jadi sangat jelas sekali bahwa perbedaan antara perusahaan dagang dan jasa itu seperti apa. Itu ya. Ini untuk kegiatannya dari perusahaan dagang dan jasa, mulai dari kegiatan utama, persediaan dan penentuan harga pokoknya. Nah, untuk metode pencatatan di perusahaan dagang itu ada dua metode pencatatan. Ada metode pencatatan periodik dan metode pencatatan perpetual. Di sini metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang yang dihitung hanya pada awal serta akhir periode. Kalau perpetual di sini mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang, di mana persediaan dicatat dan dihitung secara detail baik pada waktu dibeli maupun dijual. Itu ya, itu metode pencatatan periodik dan perpetual. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Ya. Apakah perbedaan metode periodik dan metode perpetual? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi secara garis besar saya sampaikan bahwa memang metode perpetual itu pencatatannya secara detail ya. Jadi setiap ada transaksi dia akan mencatat di jurnal umumnya, dia akan mencatat sebagai persediaan barang dagang. Gitu. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa frekuensi transaksinya tidak terlalu tinggi, tapi nilainya transaksinya itu besar. Jadi meskipun satu bulan misalkan hanya 10 kali transaksi, tapi nilainya besar. Sehingga ini lebih cocok untuk perusahaan yang transaksinya yang tidak terlalu tinggi. Gitu. Nah, perbedaannya dengan periodik di sini dia mencatat persediaannya itu di awal dan di akhir periode saja, gitu. Jadi kalau perpetual tadi itu mencatatannya per setiap kali ada transaksi dan pencatatannya ditulis dengan namanya akunnya adalah persediaan barang dagang. Seperti itu. Itu perbedaan antara pencatatan periodik dan perpetual. Itu ya. Sudah? Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Ini beberapa rekening yang ada di dalam perusahaan dagang. Sebenarnya banyak sekali rekening yang dipakai untuk perusahaan dagang, tapi ini beberapa yang dianggap sering sekali dipakai di perusahaan dagang. Yang pertama, akun pembelian. Ini digunakan untuk mencatat jumlah harga beli barang dagang yang dibeli selama satu periode. Kemudian yang kedua, di sini ada retur pembelian, dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang dikembalikan kepada pemasok karena alasan tertentu. Itu ya. Kemudian ada potongan pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat potongan harga yang diterima dari penjual karena perusahaan yang membayar harga barang dalam masa potongan. Kemudian ada beban angkut pembelian. Akun ini juga dipergunakan mencatat jumlah biaya angkut barang yang dibeli jika ditanggung oleh perusahaan. Ya. Kemudian penjualan ini mencatat pendapatan dari penjualan barang dagang. Seterusnya ada retur penjualan, kemudian ada potongan penjualan, beban angkut penjualan, utang dagang dan piutang dagang. Nah, ini contoh dari pencatatan transaksi nantinya ke jurnal umum, gitu ya. Di sini yang pertama tadi saya menyampaikan ada beberapa contoh alur tadi itu melakukan penjualan secara kredit ya. Nah, ini ada dua, misalkan ada transaksi penjualan tunai. Bagaimana mencatat transaksinya di sini? Itu pencatatan transaksi ini kas di sebelah debit. Ya, kemudian penjualan ada di posisi kredit, ya. Terus kemudian penjualan kredit, pencatatan transaksinya piutang dagang di sebelah debit, kemudian penjualan
di sebelah kredit. Jadi yang membedakan penjualan kredit dan penjualan tunai di sini, kalau penjualannya tetap di posisi sebelah kredit. Namun yang membedakan adalah kalau tunai ini hanya kas ini posisi di sebelah debit. Kalau penjualan kredit, piutang dagang ini ada di posisi debit. Seperti itu. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Ya. apakah perusahaan dagang hanya menjual produk saja? Oke, siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang dari awal saya sampaikan terkait dengan akuntansi perusahaan dagang ini tidak sedang mengolah barang atau mengolah produk. Jadi perusahaan dagang ini hanya menjual produk tersebut kepada konsumen. Jadi produk yang didapatkan oleh perusahaan dagang dari produsen ini merupakan produk barang yang sudah jadi dan siap untuk dijual. Jadi perusahaan dagang hanya menjual kembali kepada konsumen, tidak pada mengolah barang atau produk tersebut. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi tadi kita sudah sampai di transaksi jurnal umumnya, penjualan tunai dan penjualan kredit. Kemudian selanjutnya di sini ada potongan penjualan yang tadi dalam beberapa rekening yang kita pakai. Untuk potongan penjualan ini contohnya ini ada transaksi kas ini di sebelah debit, kemudian potongan penjualan ini juga di sebelah debit, piutang dagang sebelah kredit, gitu ya. Selanjutnya ada retur penjualan secara kredit. Ada retur penjualan di sebelah debit, akunnya kita menggunakan retur penjualan, dan selanjutnya piutang dagang ada di sebelah kredit, gitu. Baik, mungkin di pertemuan keempat ini kita hanya membahas terkait dengan contoh-contoh transaksinya saja. Kemudian nanti kita minggu depan mulai dengan melakukan transaksi mencatat jurnal umum untuk transaksi perusahaan dagang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi di minggu depan di pertemuan kelima, tetap di akuntansi perusahaan dagang. Baik, itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.